Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara biasa berpikir bersama, asik. Kali ini kita akan membahas tentang cinta ya. Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta itulah kita hidup. Dengan cinta itulah kita akan mendapatkan kenyamanan, termasuk kebahagiaan. Tapi tahukah kita bahwasannya untuk menggapai cinta itu adalah ada hal yang terpenting yang harus kita perhatikan. Tentu saja adalah Islam memandangnya adalah kita harus hablum minallah dulu, harus cinta kepada Allah dulu. Maka insya Allah kepada yang lainnya kita akan tumbuh cinta pula. Tapi kalau sebaliknya kita tidak hablum minallah dulu, tidak cinta kepada Allah dulu ya, maka sulit cinta kita untuk menemukan kebahagiaan. Karena sejatinya cinta itu dari Allah, dan Allah yang membolak-balikan hati kita. Kalau kita pandai menjaga cinta kita kepada Allah, maka cinta kita kepada yang lainnya akan relatif membaik, akan relatif menumbuhkan kebahagiaan, menumbuhkan kebaikan, menumbuhkan banyak manfaat. Tapi sebaliknya kalau kita tidak pandai menjaga cinta kita kepada Allah, maka ini biasanya akan cinta kita kepada hal-hal yang lain banyak tidak menimbulkan manfaat, justru sebaliknya, yaitu banyak menimbulkan madarat. Cinta sejatinya adalah memberi ya. Jadi memberi apa? Memberi banyak. Memberi harapan, memberi itulah memberi, pokoknya berkorban ya. Jadi kalau antum pengen bercinta tetapi tidak mau berkorban, maka itu adalah bohong. Jadi cinta itu ibarat rezeki ya. Misalnya seperti ini. Jadi kita mencintai seseorang. Jadi itu yang terpenting adalah kembali kepada diri kita. Apakah kita pantas untuk mendapatkan cinta dari dia atau sebaliknya? Maka kalau kita belum pantas, maka persiapkanlah diri kita untuk bisa menjadi kita pantas untuk mendapatkan cinta darinya gitu ya. Misalnya seorang pemuda nih yang mengejar seseorang. Jadi sebelum dia mengejar seseorang itu, kembalikan dulu kepada dirinya, apakah dia pantas untuk mendapatkan cinta dia. Kalau misalnya dia belum belum pantas, maka benahi dulu diri kita ya, biar menjadi pantas. Kalau sudah pantas, dia akan datang sendiri gitu ya. Contoh, kita suatu taman ya, kita menginginkan sebuah kupu-kupu yang baik, yang cantik gitu di mata, cantik kelihatan di mata. Jangan kita menangkapnya dan mengurung dia, jangan, itu akan mati. Dia akan mati dan jelek kelihatannya, tidak sebagus ketika kita dilihat di taman ya, lagi hinggap di taman, kita kelihatan cantik banget. Jadi ketika kita menginginkan kupu-kupu itu, jangan kita tangkap dia terus dikurung, jangan. Tapi kita buat tanaman yang cantik, yang indah. Ntar kupu-kupunya datang sendiri.
Maka kita lihat, wah, indah sekali ya kupu-kupu itu hinggap di tanaman, di taman yang kita buat. Itulah seperti itu yang baik, yang baik. Jadi begitu juga dengan diri kita. Kalau kita menginginkan seorang, maka tanya dulu kepada diri kita, apakah kita udah pantas mendapatkan cinta dia. Kalau kita belum, maka benahi diri kita. Dengan cara apa? Yaitu membuat taman itu. Bagaimana taman diri kita tingkatkan. Terutama yang ada dalam diri kita itu, taman yang ada dalam diri kita itu yang pertama adalah ketakwaan ya. Takwa kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Kesabaran. Termasuk juga keuangan gitu ya. Jadi kalau kita sudah pas ya, taman yang ada dalam diri kita itu sudah bagus, maka kupu-kupu itu akan datang sendiri, bukan hanya satu, bahkan 2, 3 dan sebagainya. Banyak. Begitu juga kita ya. Dalam, kalau kita suka sama orang, jangan kita kejar-kejar, jangan kita paksa dia ya. Kalau kita kejar-kejar, kita paksa dia ya, seperti halnya kita kejar-kejar kupu-kupu, kita kalau dapat kita kurung, yang ada dia mati. Kupu-kupu itu dalam sangkar itu yang kita buat itu. Begitu juga perempuan, kalau kita kejar-kejar, kita tangkap, kita secara paksa gitu kan, ikuti nafsu ya, nggak bagus lagi kelihatannya perempuan itu. Jadi kembali lagi pada diri kita, perempuan akan terlihat baik manakala dia hinggap di laki-laki yang baik ya. Begitu juga kupu-kupu akan kelihatan cantik apabila dia hinggap di taman yang bagus, yang cantik. Kalau kupu-kupu itu hinggap di taman yang jelek, apalagi dikurung, bukan hanya cantik, yang ini malah mati. Begitu juga perempuan. Kalau kita, taman kitanya, seorang laki-laki yang dia hinggapi orangnya tidak baik ya, maka dia yang ada, perempuan itu adalah tersiksa, justru akan mati, karirnya mungkin akan mati, penampilannya mungkin tidak cantik lagi. Maka begitulah cara kita menaklukkan seorang perempuan ya. Terus kalau seperti itu, bagaimana kalau kita menanggulangi rasa rindu gitu ya, yang ada dalam hati, sedangkan kita harus mempersiapkan diri kita ya, untuk menggapai ini semua ya. Itulah yang pertama, kita harus katakan dalam hati kita bahwa cinta kita adalah untuk Allah. Cinta kita untuk Allah. Ketika rindu ini berat gitu kan, berat banget, masya Allah. Maka kita katakan, selalu katakan, cintaiku untuk Allah, cintaku untuk Allah, sampai sembuh itu kangen yang ada dalam hati kita. Katakan terus selama kangen itu masih ada. Begitu, insya Allah kangen itu akan hilang gitu ya. Terus bagaimana kita untuk ketika bertemu dengan orangnya, ya kita biasa aja. Jadi anggap dia sebagai teman, sebagai saudara. Kita kalau dia ada masalah, kita bantu. Gitulah. Jangan sekali-kali mengatakan, jangan sekali-kali perasaan kita diucapkan kepada yang bukan haknya. Kenapa? Karena dia belum istri kita. Tidak berhak dia mendapatkan kata-kata cinta dari kita, karena dia belum menjadi istri kita. Jadi dia hanya berhak dari kita adalah saling tolong menolong, saling membantu dalam segala masalah, dalam segala pekerjaan dan sebagainya, itu hanya sebagai teman. Terus walaupun kita cinta sama dia, itu
Jangan sekali-kali mengatakan cinta ya. Karena itu kalau kita sekali-kali mengatakan cinta, maka itu akan menjadi awal dari sebuah permasalahan. Jadi ya, kita berjalan aja mengalir apa adanya. Kita saling bantu, saling tolong seperti itu. Berteman yang baik gitu ya. Itulah yang diperintahkan oleh agama ya. Jadi tidak ada, kecuali kalau dia sudah menjadi istri kita, baru dia berhak mendengarkan kata-kata cinta dari kita ya. Begitu.